Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Bu Sri dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi kita kali ini, kita akan menyelesaikan materi fikih, yaitu macam-macam puasa haram. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, yuk sama-sama kita baca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzukni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah pemahamanku. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi atau berjumpa lagi dalam pembelajaran PAI walaupun masih dalam kondisi online ya. Oke. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah juga Allah masih mempertemukan kita pada Ramadan kali ini. Pada Ramadan kali ini kita bisa memaksimalkan ibadah puasa kita. Amin. Nah, anak-anak yang soleh-soleha, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang puasa wajib, yaitu contohnya puasa pada bulan Ramadan. Kemudian macam-macam puasa sunnah. Contohnya puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kamis, dan sebagainya. Nah, selain puasa wajib, puasa sunnah, ternyata ada juga yang namanya puasa haram. Ya, artinya puasa yang dilarang atau tidak boleh dikerjakan. Nah, apa saja puasa haram tersebut? Oke, kita bahas satu persatu ya. Anak-anak yang soleh-soleha, walaupun puasa adalah amalan yang tiada tandingnya ya, dan Allah sangat menyukai puasa kita, namun ada hari-hari tertentu di mana kita dilarang atau diharamkan berpuasa. Jika kita tetap melaksanakannya, maka puasa kita terhitung haram karena melanggar syariat dan hukumnya pun dosa ya. Jangankan untuk mendapat pahala, malah kita akan berdosa apabila kita tetap berpuasa pada hari-hari tersebut. Nah, hari apa saja kah itu? Yuk kita lihat. Puasa haram yang pertama adalah puasa pada hari raya Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Pada hari raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal, kita diharamkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan bagi umat Islam, di mana kita sebagai umat Islam sudah melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Dan pada tanggal 1 Syawalnya adalah hari kemenangan bagi umat Islam. Pada hari tersebut umat Islam merayakan kemenangan. Kemenangan dari apa? Ya, dari setelah berpuasa selama 1 bulan penuh. Kemenangan, keberhasilan kita dalam menahan hawa nafsu. Nah, pada tanggal 1 Syawal umat Islam merayakannya dengan makan, dengan minum, atau berbagi makanan kepada sesama muslim. Juga pada hari tersebut umat Islam biasanya berkumpul atau bersilaturahmi kepada saudara maupun kepada tetangga. Yang kedua adalah puasa pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu puasa pada hari raya Idul Adha. Pada hari itu, umat muslim disunahkan untuk menyembelih hewan kurban serta menyantapnya, sehingga sangat diharamkan untuk berpuasa pada hari raya Idul Adha. Yang ketiga adalah puasa pada hari tasyrik. Larangan puasa lainnya adalah pada hari tasyrik yang jatuh pada 3 hari setelah hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi hari tasyrik adalah 3 hari setelah
hari raya Idul Adha, di mana pada hari tersebut umat muslim masih ada yang menyembelih hewan kurban, dan setelah disembelih sama hewan tersebut harus segera disantap oleh umat muslim yang lainnya. Sebagaimana terdapat dalam hadis ya, yang berbunyi, "Janganlah kamu berpuasa pada hari ini, karena ia merupakan hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah." Yang berikutnya adalah puasa pada hari Syak. Apa Syak? Syak itu artinya ragu ya. Puasa di hari Syak juga merupakan hari di mana puasa dilarang untuk dilaksanakan. Kapan hari Syak tersebut atau hari yang meragukan tersebut? Yaitu pada tanggal 30 Syakban. Kapan ya tanggal 30 Syakban? Tanggal 30 Syakban itu satu hari sebelum 1 Ramadan atau satu hari sebelum kita melaksanakan puasa wajib. Nah, kenapa hari Syak atau 30 Syakban itu diragukan? Karena sebab awal bulan Ramadan yang belum terlihat hilalnya. Maka tidak jelas pada hari tersebut apakah masih tanggal 30 Syakban atau 1 Ramadan. Maka dinamakan dengan hari Syak. Dan menurut syariat umat muslim merupakan hari larangan untuk berpuasa. Berpuasa pada hari tersebut diperbolehkan apabila untuk mengqadha puasa Ramadan dan juga bertepatan dengan kebiasaan puasa seperti puasa Senin Kamis dan juga puasa Daud. Selanjutnya adalah puasa terus-menerus atau puasa sepanjang tahun. Nah, puasa ini tidak ada anjuran atau saran bagi umat muslim dalam melaksanakan puasa sepanjang tahun. Walaupun merasa dirinya mampu, tetapi ini tidak diperbolehkan. Nah, akan tetapi sebagai solusinya, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan puasa Daud, yaitu sehari berpuasa, sehari berbuka, dan seterusnya. Hal ini adalah keringanan terakhir yang ingin melakukan puasa secara terus-menerus. Nah, kenapa kita dilarang untuk berpuasa sepanjang tahun atau puasa terus-menerus? Karena hal tersebut juga akan mengakibatkan atau mengganggu kesehatan kita, ya. Kemudian agar kita bisa merasakan nikmat atau rezeki dari Allah sehingga kita bisa bersyukur. Selanjutnya adalah puasa menghususkan pada hari Jumat. Hari Jumat adalah hari libur untuk umat muslim, sehingga agama juga melarang kita untuk melakukan puasa di hari Jumat tersebut atau menghususkan puasa di hari Jumat. Nah, apabila ingin berpuasa, maka berpuasalah di hari Kamis yang merupakan hari sebelum Jumat. Tapi puasa pada hari Jumat diperbolehkan jika ada alasan tertentu, seperti mengqadha puasa yang belum kita bayar. Misalnya, kita masih punya hutang puasa Ramadan. Kemudian kita berpuasa pada hari Jumat dengan niat mengqadha atau membayar puasa tersebut. Atau hari Jumat itu bertepatan dengan kita berpuasa puasa Daud. Misalnya kita puasa Daud Senin, Rabu, kemudian Jumat. Nah, itu niatnya kita puasa Daud, bukan niat puasa khusus hari Jumat. Atau bisa saja pada hari Jumat itu bertepatan dengan puasa Arafah ataupun puasa Asyura. Oke, berikutnya adalah selain hari Jumat, ada juga hari Sabtu juga menjadi larangan puasa, sebab itu merupakan rutinitas orang Yahudi. Ya, jadi orang Yahudi itu mereka memuliakan hari Sabtu. Kalau kita umat muslim, kita memuliakan hari Jumat ya. Jadi memperbanyak ibadah di hari Jumat. Nah, kalau orang Yahudi mereka
pada hari Sabtu mereka melaksanakan puasa. Dan Rasulullah juga melarang kita untuk melaksanakan puasa pada hari Sabtu, kecuali jika sedang melaksanakan puasa wajib seperti bulan Ramadan, atau ketika kita sedang melaksanakan puasa Daud, atau juga bertepatan dengan hari Asyura ataupun puasa Arafah, maka diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah kita menghususkan berpuasa di hari Jumat ataupun kita menghususkan berpuasa di hari Sabtu. Berikutnya, puasa yang diharamkan adalah puasa dalam keadaan kepayahan dan memaksakan diri. Contohnya, puasa orang yang sedang dalam keadaan sakit, ya, agar dia tidak mengkodok puasanya atau agar dia tidak membayar fidyah misalnya, maka dia memaksakan diri walaupun dalam keadaan sakit dan kepayahan, dia akhirnya berpuasa. Nah, kondisi tersebut kita dilarang berpuasa, karena kalau diteruskan bisa saja puasa tersebut akan semakin membahayakan keadaan dirinya atau akibat-akibat lain yang lebih berbahaya. Selanjutnya, puasa dengan niat dan tujuan yang tidak disyariatkan. Contohnya, puasa yang tidak sesuai dengan syariat, seperti puasa dengan tujuan mogok makan, atau untuk mencari kesaktian, atau juga puasa diet, ya, yang akan membahayakan kesehatan. Nah, tujuan dari puasa ini, ya, tidak ada dalam syariat, karena kita tujuan berpuasa adalah untuk Allah, ya. Kalau tujuannya untuk memperoleh kesaktian atau tujuannya untuk diet, nah itu dilarang. Berikutnya adalah puasa wanita haid atau nifas. Wanita yang sedang berada dalam masa haid atau nifas sangat dilarang untuk berpuasa. Bahkan hukum dari wanita yang menjalankan puasa tersebut adalah berdosa. Kan tetapi wanita yang mengalami haid atau nifas harus mengganti puasa yang ditinggalkan atau mengkodoknya. Berbeda dengan sholat, ya. Wanita haid atau nifas tidak boleh sholat, tetapi sholat tidak dikodok atau tidak diganti. Nah, demikianlah materi untuk macam-macam puasa haram. Alhamdulillah, materi pembelajaran fikih untuk semester 2 sudah selesai. Insya Allah anak-anak yang soleh-soleha beberapa hari ke depan akan segera melaksanakan puasa Ramadan. Nanti kalian bisa baca-baca kembali ya materi fikih tentang puasa Ramadan. Apa keutamaan puasa Ramadan? Kemudian apa sunnah-sunnah yang sebaiknya kita lakukan ketika kita sedang berpuasa. Demikian dari Bu Sri. Akhir kata, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.